Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dari dua perusahaan unicorn di Indonesia. Dan perusahaan yang saya pilih adalah CNT dan juga Dana. Next. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vladina Yaka Seda Budi, NPM 230820101004 dari kelas paralel C. Saya bisa dipanggil Odi ataupun Nayaka. Dan ini adalah just keep in touch sosial media saya dan juga nomor WhatsApp. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Baik, kita mulai dengan sejarahnya dari CNT. Didirikan pada tahun 2015 oleh Bapak Jet Li dan Bapak Tony Chen dengan bermodalkan pengalaman mereka dalam distribusi barang. Kemudian tak lama itu mereka juga mengembangkan jaringan logistik yang masif di seluruh Asia Tenggara dan menargetkan bisnis e-commerce yang tengah berkembang pesat pada saat ini. Dan ini adalah foto dari Bapak Jet Li yang paling kiri. Kemudian di tengah itu adalah PA-nya atau brand ambassador, yaitu Om Deddy Corbuzier, dan di sebelah kanan adalah Bapak Robin Loh sebagai CEO-nya CNT Express saat ini. Lanjut kita ke sejarahnya Dana. Baik, untuk sejarah Dana, didirikan pada tahun 2017 oleh Bapak Vincent Henry Iswaratyoso yang merupakan startup yang menyediakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran secara digital serta transaksi secara non-tunai maupun secara non-kartu. Dan Dana ini berkembang di sektor fintech atau financial technology. Dan ini adalah foto dari Bapak Vincent sendiri. Beliau adalah founder dan juga CEO Dana. Lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang studi literaturnya terlebih dahulu tentang apa itu SWOT. Jadi analisis SWOT atau yang kepanjangannya Strength, Weakness, Opportunities dan juga Threats adalah alat manajemen strategis yang digunakan organisasi atau sebuah perusahaan untuk mengevaluasi faktor internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi kinerja mereka. Lanjut. Yang pertama kita akan SWOT dari CNT dulu, kekuatan yaitu strength. Memiliki jaringan pengiriman yang luas dan cakupan nasional yang kuat seperti yang kita ketahui di awal tadi, memiliki perkembangan yang masif di seluruh Asia Tenggara. Kemudian merek dagang yang kuat. Selanjutnya teknologi dan sistem pelaksanaan pengiriman yang canggih dan kemampuan untuk menangani berbagai jenis paket dan pengiriman hingga skala yang besar. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah penurunan dalam menjaga kualitas layanan, kesalahan dalam pengiriman yang dapat mempengaruhi reputasi dari perusahaan CNT itu. Kemudian persaingan yang ketat di industri kurir ekspres, ya seperti yang kita tahu ada yang kubu biru, ada yang kubu hitam merah dan masih banyak lagi. Belum lagi yang dari luar Indonesia gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang opportunities atau peluang dari perusahaan CNT ini. Peluangnya adalah meningkatkan bisnis pengiriman yang luas, bahkan bisa sampai mencakup hampir seluruh negara di Asia Tenggara. Kemudian potensi untuk ekspansi ke wilayah yang belum terjangkau di Indonesia. Kemudian inovasi dalam teknologi pengiriman dan efisiensi operasional yang lebih baik ke depannya. Kemudian ada threats atau ancaman, yaitu seperti yang kita tahu tadi, persaingan di industri pengiriman ekspres lain seperti berikut. Kemudian ada regulasi pemerintah yang membatasi sehingga dapat mempengaruhi operasi pengiriman hingga ada potensi kenaikan biaya logistik. Selanjutnya kita akan membahas tentang SWOT dari Dana. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dana memiliki basis pengguna yang besar dan terus berkembang di Indonesia. Kemudahan penggunaan dan berbagai layanan keuangan digital yang ditawarkan atau yang
bisa lebih praktis dalam penggunaannya, seperti itu. Kemudian kemitraan dengan berbagai bisnis dan merchant di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, fitur-fitur inovatif seperti investasi dan juga pembayaran tagihan. Selanjutnya ada weakness, kelemahan dari Dana. Persaingan yang ketat dalam industri dompet digital dan fintech. Kemudian ada potensi kerentanan terhadap risiko keamanan dan juga bahaya dari penipuan. Kemudian ada lagi kurangnya fleksibilitas untuk transfer e-money lain. Lanjut, kita akan membahas opportunities atau peluangnya. Pertumbuhan pasar fintech dan perbankan digital di Indonesia yang pesat dan juga banyak diminati. Kemudian ada potensi ekspansi ke layanan keuangan seperti pinjaman online, salah satu contohnya. Kemudian ada kemitraan lebih lanjut dengan bisnis dan merchant untuk meningkatkan cakupan pengguna. Dan threats, ancaman dari Dana, ada perubahan regulasi pemerintah dalam industri fintech, ancaman dari kompetitor domestik dan internasional, perubahan dan pasar dan perilaku konsumen dalam menggunakan dompet digital. Banyak muncul e-money berjenis baru, dan ini di terakhir ini nampaknya bisa menjadi ancaman yang serius bagi Dana ya. Next, kita akan membandingkan kedua perusahaan ini. Yang pertama dalam faktor bidang bisnis terlebih dahulu ya. JNT Express adalah perusahaan kurir ekspres yang fokus pada logistik dan pengiriman, dan Dana adalah platform dompet digital dan fintech yang menyediakan berbagai layanan keuangan digital. Selanjutnya kita bahas tentang perbandingannya di posisi pasar. JNT adalah salah satu pemain utama di industri logistik dan pengiriman ekspres di Indonesia. Dana adalah salah satu dompet digital terbesar di Indonesia, bahkan bisa dibilang lebih banyak pemakai Dana daripada yang lain gitu. Selanjutnya kita akan membandingkan di model bisnis yang dijalankan oleh kedua perusahaan ini. Yang pertama, JNT mengoperasikan bisnis dengan fokus pada pengiriman barang dan menghasilkan pendapatan dari biaya pengiriman. Dana memiliki model bisnis seperti pembayaran, investasi, pinjaman, serta menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi dan bunga. Kemudian perbandingannya dari tantangan dan peluang. Yang pertama, JNT menghadapi persaingan ketat di industri logistik dan pengiriman ekspres, tetapi memiliki peluang untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan e-commerce. Kemudian, Dana beroperasi di industri fintech yang sangat kompetitif, dengan peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih inovatif. Next. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi ini adalah JNT dan Dana adalah dua perusahaan yang beroperasi di industri yang berbeda dengan model bisnis yang berbeda pula. Keduanya memiliki peluang dan tantangan masing-masing. Penting bagi keduanya untuk terus memantau pasar dan inovasi agar tetap bersaing dengan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian yang bisa saya presentasikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.